Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Miftahul Jana, mahasiswa UI dan Pata Palembang dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 22208030772 dan dari kelas 2283C. Di sini saya akan membuat video mengenai laporan analisis sistem informasi penjualan pada toko Bipriti untuk memenuhi tugas mata kuliah UAS Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Irfan Wijaya MKOM. Latar belakang pada pembuatan sistem ini yaitu seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang ini telah banyak toko-toko yang menjual kosmetik atau skincare baik online maupun offline. Hal tersebut menyebabkan tingginya pesaing dalam usaha kosmetik. Perubahan gaya hidup masyarakat modern yang semakin peduli terhadap kesehatan dan penampilan menjadi faktor pendorong utama dalam pertumbuhan industri kosmetik. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, kebutuhan untuk inovasi dan solusi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup menjadi semakin penting. Maka, saya membuat sistem informasi penjual kosmetik berbasis web pada toko Bipriti. Di dalam sistem ini, pembeli dapat melakukan registrasi atau login, memasukkan barang ke keranjang, melakukan pembelian, melakukan pembayaran, serta dapat melihat informasi terkait produk-produk kecantikan seperti body care, hair care, skin care, make up, dan masih banyak lagi. Sistem ini juga dapat digunakan oleh sales toko Bipriti, yang dimana sales ini dapat melakukan login, dapat juga mengelola stok barang, mengelola brand barang yang akan dijual, serta mengelola transaksi penjualan. Pada bagian home, terdapat daftar brand, daftar barang, kategori, informasi barang, serta tentang toko Bipriti. Selanjutnya itu adalah landasan teori. Bisnis online merupakan bisnis yang dijalankan melalui internet. Artinya aktivitas bisnis seperti jual beli, pelayanan kepada konsumen, marketing, dan sebagainya dilakukan secara online. Bisnis online melalui website menjadi primadona di kalangan pebisnis loh, sebab website mempunyai kelebihan yang tak dimiliki jenis bisnis online lain, mulai dari branding yang lebih baik, pemasaran lebih luas, kebebasan desain, dan sebagainya. Hal tersebut dipaparkan oleh Haikal pada jurnal 2021. Selanjutnya itu ada e-commerce. E-commerce merupakan pengembangan dari aktivitas perdagangan dengan menggunakan internet. Dengan adanya e-commerce ini, banyak sekali keuntungan yang dihasilkannya. Aplikasi perangkat lunak komputer dan internet telah berkembang untuk e-commerce dapat membantu mendongkrak penjual dengan pasar yang lebih luas. Sistem informasi penjualan kosmetik berbasis web adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mempermudahkan penjualan dan pemesanan produk-produk kosmetik melalui sebuah platform website. Semakin banyak perusahaan kosmetik menyadari pentingnya kehadiran daring untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Oleh karena itu, perancangan sistem informasi penjualan kosmetik berbasis web menjadi hal yang sangat relevan. Selanjutnya itu ada hasil identifikasi. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang ada pada penjual toko Bipriti ini ada 4. Yang pertama itu kurangnya jangkauan toko ke pelanggan. Yang kedua itu pengelolaan stok barang yang tidak efisien. Yang ketiga itu keterbatasan informasi barang ke pelanggan. Dan yang terakhir itu pengelolaan data pelanggan yang tidak efisien. Selanjutnya itu ada penyebab masalah. Untuk masalah kurangnya jangkauan toko ke pelanggan itu disebabkan oleh toko yang terletak di area yang jauh dari pusat keramaian. Nah, jadi toko Bipriti ini terletak di pelosok atau bisa dikatakan di area yang jauh dari pusat keramaian. Selanjutnya itu ada masalah pengelolaan stok barang yang tidak efisien. Penyebabnya itu karena tidak adanya penggunaan sistem manajemen yang memantau pergerakan stok secara real time. Jadi untuk pengelolaan stok barang itu masih dilakukan manual. Yang ketiga itu keterbatasan informasi barang ke pelanggan. Nah, penyebab masalahnya itu tidak adanya kehadiran toko di platform digital. Jadi toko Bipriti ini sebelumnya belum ada di platform digital. Maka untuk pelanggan mengetahui produk-produk atau informasi terkait produk mereka itu agak sulit jika akan dilakukan dari rumah. Karena harus menanyakan langsung ke toko tersebut.
Selanjutnya itu ada pengelolaan data pelanggan yang tidak efisien. Untuk penyebab masalahnya itu tidak adanya sistem yang terintegritas dapat menangani volume data yang besar dan kompleksitas data pelanggan. Selanjutnya itu ada titik keputusan. Nah, titik keputusan ini merupakan lokasi di mana keputusan penting dibuat dalam sistem yang ada. Identifikasi titik keputusan membantu dan memahami bagaimana sistem beroperasi dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul. Nah, untuk masalah pertama itu titik keputusannya terdapat pada proses marketing yang berlokasikan pada owner, dan titik pengumpulannya itu dengan cara studi literatur. Yang kedua itu ada masalah pengelolaan stok barang tidak efisien. Itu titik keputusannya melakukan proses pengelolaan stok secara otomatis yang berlokasikan pada sales, dan titik pengumpulannya itu menggunakan sistem back end. Selanjutnya itu ada masalah keterbatasan informasi barang ke pelanggan. Titik keputusannya itu dapat melakukan proses pembaruan informasi barang secara otomatis seperti pada platform digital tadi, yang berlokasi pada sales, dan teknik pengumpulannya itu juga sistem back end. Yang terakhir itu ada pengelolaan data pelanggan yang tidak efisien. Titik keputusannya yaitu melakukan proses pengelolaan data pelanggan secara otomatis dengan mengadopsi teknologi yang berlokasikan pada sales, dan teknik pengumpulannya itu sistem back end. Nah, untuk personal kunci ini pada bisnis ini terdapat dua, yaitu sales dan owner. Nah, untuk uraian tugas sales ini yaitu menerima dan mengelola pesanan, mengelola transaksi dan pengiriman, mengelola stok dan website, dan pemeliharaan sistem. Untuk identifikasi kebutuhan sales itu ada akses ke sistem penjualan, internet yang kencang, keterampilan troubleshooting, dan pendidikan dan pelatihan. Dan selanjutnya itu ada owner, yang dimana uraian tugas dari owner ini membuat keputusan bisnis, merencanakan strategi bisnis, dan mengawasi jalannya bisnis. Identifikasi kebutuhan dari owner ini ada 3. Yang pertama itu akses penuh ke sistem, internet, dan keterampilan manajemen. Selanjutnya itu ada sistem berjalan. Uraian prosedur ini ada terdapat 2. Yang pertama ada sales dan pelanggan. Untuk sales itu pertama login dengan menggunakan akun sales. Yang kedua itu menambah, menghapus, mengupdate data produk, kategori, brand, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu ada mengelola data pelanggan, pemesanan serta pembayaran. Dan yang terakhir itu mengelola konten website. Untuk uraian prosedur dari pelanggan itu dapat melakukan login menggunakan akun masing-masing, atau melakukan registrasi terlebih dahulu jika belum memiliki akun pada platform Tokopedia. Selanjutnya itu menambah dan menghapus produk ke keranjang, melakukan transaksi pembelian, dan mengelola akun. Selanjutnya itu ada bagan alir atau flowchart. Pada proses ini terdapat 2 flowchart. Yang pertama proses bisnis pemesanan, dan yang kedua itu proses bisnis pembayaran. Langsung saja kita praktek. Untuk melakukan pembelian, pelanggan diminta untuk melakukan login terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun, maka pelanggan diminta untuk meng-create akun terlebih dahulu. Misalnya untuk kontak itu kita isi nomor WA, email ini, dan alamat. Alamat ini digunakan untuk alamat pengiriman produk. Kita beri contoh Palembang. Password. Nah, di sini akun Sari sudah terdaftar. Jika sudah terdaftar, Sari dapat melakukan pembelian. Nah, di sini terdapat katalog produk-produk. Di sini juga ada Sari dapat menampilkan brand-brand tertentu, misalnya Emina. Nah, di sini akan hanya tampil produk Emina saja. Coba kita beli. Nah, setelah memilih produk, maka Sari diminta untuk tambahkan ke keranjang. Jadi kita add to cart. Lalu jika Sari ingin membeli, maka melakukan check out. Jika tidak, maka
produk biarkan saja di keranjang. Sebentar. Nih, kita lakukan check out. Oh iya, untuk pada menu keranjang ini pelanggan dapat menambah atau mengurangi produk yang akan mereka beli. Di sini juga terdapat jumlah yang harus dibayarkan oleh pelanggan tersebut. Nah, di sini terdapat dua metode, kita coba COD. Nah, maka jika Sari memilih pembayaran COD, maka maka transaksi tersebut akan segera diproses oleh sales. Kita coba buka akun sales. Nah, di sini kenapa tidak bisa? Karena sistem saya ini tidak bisa dilakukan oleh login akun pelanggan dan login akun admin dalam satu PC. Jadi kita keluar terlebih dahulu. Tuh, ini. Nah, ini. Nah, di menu admin terdapat total stock, total sales, dan registrasi klien. Nah, untuk orderan tadi akan muncul di order list. Nah, di sini Sari Mulyani, sales dapat mengupdate status jika produk tersebut sudah di pack atau akan diantar dan atau sudah di tangan pembeli. Dapat juga melakukan cancel. Kita coba sudah diantar. Nah, di sini juga kalau pelanggan sudah melakukan pembayaran, maka sales juga dapat melakukan dapat mengupdate sudah. Sales juga dapat menambahkan produk, lalu menghapus klien, lalu menambah brand. Nah, kita lanjut ke akun Sari tadi. Nah, di sini sudah terupdate juga dan otomatis terupdate pada akun Sari. Nah, jika Sari ingin melihat notanya, maka terdapat ada di sini. Selanjutnya kita masuk ke flowchart pembayaran. Kita coba masukkan ini. Kita coba beli. Nah, untuk melakukan pembayaran, setelah mendapatkan invoice seperti ini, Sari diminta untuk mengisi alamat. Nah, jika alamat yang pada registrasi akun tadi belum benar atau belum valid, maka Sari diminta untuk memasukkan ulang alamatnya. Nah, setelah memasukkan alamat, Sari juga diminta untuk memilih metode pembayaran. Ini mana itu ada dua. Yang pertama itu COD dan transfer bank. Nah, jika dia memilih COD, maka proses transaksi akan segera diproses oleh sales seperti yang kita lakukan tadi. Nah, jika dia memilih melakukan pembayaran melalui bank atau e-wallet, maka Sari akan diarahkan ke website seperti ini, website PayPal. Nah, jika sudah ke website, maka Sari diminta untuk mengisi informasi bank
informasi bank atau e-wallet, lalu mengkonfirmasi pembayaran, dan setelah mengkonfirmasi pembayaran, Sari menerima konfirmasi pesanan dan sales akan mengecek pembayaran tersebut. Jika valid, maka sales akan memproses produk dan dapat mengupdate status pesanan. Nah, jika tidak valid, maka pelanggan diminta untuk mengkonfirmasi pembayaran lagi. Jika status sudah terupdate, maka pelanggan menerima notifikasi pesanan sedang diproses. Baik, kita lanjut. Selanjutnya itu analisis kelemahan sistem, yang dimana ada 5, yaitu kinerja, informasi, ekonomi, keamanan, efisiensi, dan layanan. Mohon maaf, ada 6. Yang pertama itu ada kinerja. Masalahnya itu pada kelemahan sistem saya ini terdapat masalah di kinerja, yaitu alamatnya proses transaksi pada saat banyaknya pembelian. Jadi jika pembelian pada Tokopedia ini membludak atau banyaknya transaksi pembelian, maka sistem akan terjadinya kelambatan dalam proses transaksi. Untuk pemecahannya itu ada 2. Yang pertama mengoptimalkan database dan server. Yang kedua itu menggunakan teknologi caching. Nah, jadi masalah selanjutnya itu ada informasi pelanggan rentan terhadap pencurian atau kebocoran data. Pemecahannya dapat mengimplementasikan enkripsi data dan audit keamanan secara berkala. Selanjutnya itu ada ekonomi. Masalahnya tingginya biaya operasional sistem. Jadi pemecahannya itu dapat dengan mengevaluasi serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selanjutnya itu ada kurangnya autentikasi penggunaan yang aman. Jadi pemecahannya itu dapat menerapkan autentikasi 2 faktor. Selanjutnya itu ada masalah tidak adanya integrasi dengan sistem lain, dan pemecahannya itu dapat mengintegrasikan sistem penjualan dengan sistem inventaris, CRM, dan sistem lainnya untuk mengurangi duplikasi data dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya itu ada layanan, yang dimana sistem saya ini tidak adanya fitur pesan ke sales. Jadi pelanggan itu tidak bisa mengirim pesan kepada sales atau menanyakan terkait produk pada sales. Nah, untuk pemecahannya itu dapat menambahkan fitur pesan ke sales. Selanjutnya itu ada use case, yang dimana use case ini terdapat 2 aktor. Yang pertama pembeli, yang kedua sales. Nah, pembeli dapat melakukan login, memasukkan produk ke keranjang, melakukan pembelian, dan melakukan pembayaran. Untuk sales itu dapat melakukan login, mengelola stok barang, dan mengelola transaksi penjualan. Selanjutnya itu ada di level 1, yang dimana terdapat 3 proses, yaitu registrasi, pembelian, dan laporan. Untuk proses registrasi itu pembeli memberikan data pembeli, yang dimana hal tersebut menghasilkan data pembeli. Nah, proses kedua yaitu pembelian, yang dimana pembeli memberikan data keranjang, produk yang dibeli, dan data pembayaran. Dan juga sales memberikan data stok produk dan update status produk. Dari proses pembelian tersebut menghasilkan data pesanan. Nah, dari data pesanan, sales dapat menggunakan data pesanan tersebut untuk membuat laporan. Dan selanjutnya itu ada IRD, yang dimana terdapat 5 tabel. Yang pertama client, order, cart, produk, dan user. Nah, untuk tabel klien ini satu klien bisa melakukan banyaknya orderan, dan banyak klien juga dapat memasukkan produk ke banyak keranjang. Produk dapat dibeli oleh banyak pelanggan, dan satu pelanggan dapat juga membeli banyak produk. Selanjutnya itu ada desain yang terbuka. Yang pertama tabel brands, yang dimana tabel brands ini berisi tentang ID, nama, deskripsi, logo brand, status brand, tempat menghapus brand, tanggal brand yang dimasukkan. Yang kedua itu ada tabel keranjang, yang dimana terdapat ID pembeli, ID varian produk, harga produk, jumlah produk, tanggal dibuat. Selanjutnya itu ada tabel kategori, terdapat ID kategori, jenis kategori, deskripsi kategori, status kategori, menghapus kategori, dan tanggal dibuat. Selanjutnya itu ada tabel pembeli, terdapat ID pembeli, nama pertama pembeli, nama terakhir pembeli, jenis kelamin pembeli, kontak pembeli, email pembeli, password pembeli, alamat pembeli, status pembeli, menghapus pembeli, dan tanggal pembeli membuat akun. Selanjutnya itu ada varian barang, terdapat ID varian,
ID produk, jumlah varian, harga produk, tanggal varian dibuat, dan tanggal varian diupdate. Selanjutnya itu ada data penjualan, berisi tentang ID transaksi, kode refill, ID pembeli, alamat pembeli, metode pembayaran, tipe orderan, jumlah yang dibayarkan pembeli, status transaksi, pembayaran, tanggal dibuat pembeli, tanggal pembeli diupdate. Selanjutnya itu ada tabel produk, terdapat ID produk, ID brand, ID kategori, nama produk, deskripsi produk, status produk, tempat menghapus produk, dan tanggal produk dimasukkan. Selanjutnya itu ada tabel laporan penjualan, terdapat ID laporan, ID pembelian, total harga, dan tanggal pembelian dibuat. Terakhir itu ada tabel sales, terdapat ID sales, nama pertama sales, nama terakhir sales, username sales, password sales, avatar sales, atau foto profil sales, terakhir kali login, tipe sales, tanggal ditambahkan, dan tanggal diupdate. Berikutnya ada desain input. Ini untuk sales menginput produk. Ada juga input stok barang, input brand, input kategori, input akun pembeli, input akun sales. Selanjutnya itu ada desain menu. Ini terdapat menu sales, dan ini beranda pembeli. Ini produk pembeli. Ini kategori pada akun pembeli. Ini menu about us. Dan ini keranjang. Ini menu check out. Lalu untuk desain inputnya itu ada seperti laporan penjualan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, IRD ini terdapat 5 tabel. Yang pertama tabel orders, client, cart, produk, dan users. Yang dimana user ini dapat menghandle banyak klien, dapat juga menghandle banyak orderan, dan dapat menghandle banyaknya produk. Nah, banyak klien itu dapat membeli atau memasukkan produk ke keranjang dengan banyak atau tidak terbatas gitu. Dan banyak produk dapat juga masuk ke banyak keranjang pelanggan. Selanjutnya itu ada desain antarmuka. Yang pertama itu adalah struktur tabel, di mana ada 9 tabel. Yang pertama itu ada tabel brands, dan isinya itu ada ID brand, nama brand, deskripsi brand, logo brand, status brand, tempat menghapus brand, tanggal brand dimasukkan. Yang kedua itu ada tabel keranjang, terdapat ID pembeli, ID varian produk, harga produk, jumlah produk, tanggal dibuat. Yang ketiga itu ada tabel kategori, terdapat ID kategori, jenis kategori, deskripsi kategori, status kategori, menghapus kategori, dan tanggal dibuat. Selanjutnya itu ada tabel pembeli, tabel varian barang, kita percepat saja untuk mempersingkat waktu. Dan ada tabel data penjualan, tabel produk, tabel laporan penjualan, dan tabel sales. Selanjutnya itu ada desain input. Terdapat input produk, input stok barang, input brand, input kategori, input akun pembeli, input akun sales. Selanjutnya itu ada desain menu. Di sini terdapat desain menu pada akun admin dan akun pembeli. Di sini terdapat menu produk pembeli, menu kategori, menu about us, dan menu keranjang, menu check out, dan selanjutnya itu ada desain output. Di sini hanya terdapat satu output, yaitu laporan. Seperti ini. Oke. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila saya ada salah kata, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.